Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Safitri akan mempresentasikan tugas perekonomian Indonesia. Analisis investasi pada salah satu sektor ekonomi di Indonesia. Perkembangan sektor ekonomi di bidang teknologi. Latar belakang, sektor teknologi merujuk pada industri yang berfokus pada penelitian, pengembangan, dan distribusi barang maupun jasa berbasis teknologi. Sektor ini menjadi mesin utama efisiensi, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi global modern. Gambaran umum sektor teknologi yaitu perangkat lunak dan layanan digital atau software and cloud, perangkat keras dan semikonduktor, telekomunikasi dan jaringan, teknologi finansial, dan e-commerce. Sektor teknologi tidak lagi berdiri sendiri, melainkan menjadi penopang otomatisasi dan efisiensi di sektor lain seperti manufaktur, kesehatan, perbankan, hingga pendidikan. Perkembangan sektor teknologi dari masa ke masa, era komputasi awal, tahun 1950-an sampai 1980-an. Munculnya personal komputer atau PC di era 80-an yang membawa teknologi ke meja kerja dan rumah tangga. Era internet dan web, kehadiran media sosial, aplikasi seluler, dan penetrasi smartphone mengubah pola komunikasi dan bisnis secara mendasar. Era transformasi digital dan industri, cloud computing dan big data mengubah penyimpanan data lokal ke sistem server terdistribusi. Kecerdasan buatan AI dan otomatisasi, AI generatif, machine learning, dan otomatisasi mendominasi landscape teknologi global. IoT dan konektivitas 5G mengintegrasikan perangkat fisik dengan internet untuk smart city, industri manufaktur, dan kendaraan otonom. Tren utama dan potensi sektor teknologi saat ini, artificial intelligence atau AI, otomatisasi pekerjaan rutin, pembuatan konten, dan personalisasi layanan. Cyber security sektor krusial seiring tingginya transaksi digital dan adopsi cloud. Fintech dan inklusi keuangan mempercepat akses layanan keuangan tanpa perlu kantor cabang fisik. Green Tech atau Energi Tech mendukung percepatan transisi energi bersih. Apa faktor-faktor utama yang membuat sektor tersebut menarik bagi investor? Yang pertama, potensi pertumbuhan sektor yang sangat tinggi. Skalabilitas bisnis, perusahaan berbasis perangkat lunak dan platform digital dapat menjangkau jutaan pengguna baru tanpa memerlukan biaya operasional sebesar bisnis tradisional. Misalnya, tanpa harus membangun toko fisik atau pabrik baru. Pasar global, produk teknologi dapat didistribusikan secara instan melintasi batas negara, membuka potensi pasar yang sangat masif sejak awal. Kedua, model bisnis berulang. Sistem langganan. Banyak perusahaan teknologi beralih ke model software atau berlangganan. Ini memberikan arus kas yang stabil terprediksi dan minimalkan ketergantungan pada penjualan satu kali. Margin keuntungan tinggi. Setelah produk teknologi selesai dikembangkan, biaya marginal untuk menambah pengguna baru sangat rendah, sehingga berpotensi menghasilkan margin laba bersih yang besar. Yang ketiga, peran kunci efisiensi ekonomi dan inovasi. Pendorong efisiensi sektor lain. Industri tradisional membutuhkan teknologi untuk efisiensi biaya. Ini memastikan bahwa permintaan terhadap solusi teknologi akan selalu ada. Kecepatan inovasi, munculnya gelombang teknologi baru seperti AI, cyber security, and cloud computing, menciptakan pasar-pasar baru dengan ruang pertumbuhan yang belum terjamah. Keempat, insentif fiskal dan perpajakan. Tax holiday and tax allowance, keringanan atau pembebasan pajak penghasilan badan dalam jangka waktu tertentu bagi investasi di sektor strategis seperti data center, manufaktur, semikonduktor, atau penelitian dan pengembangan. Super tax deduction, pengurangan penghasilan bruto hingga 200% sampai 300% bagi perusahaan yang melakukan kegiatan R&D atau memberikan pelatihan vokasi di bidang teknologi. Insentif startup dan modal ventura, pembebasan atau
pengurangan pajak atas dividen atau keuntungan modal bagi lembaga penyalur pendanaan yang berinvestasi pada startup lokal. Kelima, pembangunan infrastruktur digital dan fisik, konektivitas internet dan jaringan, pemerataan jaringan serat optik, peluncuran satelit komunikasi, dan perluasan jangkauan 5G untuk menopang kebutuhan data berkecepatan tinggi. Kawasan ekonomi khusus digital, penyediaan zona khusus yang dilengkapi infrastruktur energi hijau, jaringan internet terpercaya, serta kemudahan perizinan terpadu. Lalu, regulasi dan kepastian hukum, perlindungan data pribadi, penerapan Undang-Undang Perlindungan Data untuk menciptakan standar keamanan data bertaraf internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pengguna dan investor. Lalu, regulatory sandbox, ruang uji coba terbatas yang disediakan otoritas bagi inovasi vintage baru agar dapat beroperasi secara aman sebelum regulasi permanen diterbitkan. Lalu, kemudahan perizinan, penyederhanaan proses perizinan usaha dan investasi melalui sistem terpadu berbasis elektronik. Tren investasi pada sektor tersebut selama 5 tahun terakhir. Yang pertama, fase pengembangan investasi 2021 sampai dengan 2026. Puncak euforia pandemi, kondisi suku bunga global yang rendah serta lonjakan adopsi digital akibat pandemi mendorong booming investasi teknologi di seluruh dunia. Karakteristik, investor memprioritaskan pertumbuhan pengguna daripada profitabilitas, menghasilkan lonjakan jumlah unicorn baru dan valuasi yang melambung tinggi. Lalu, koreksi pasar dan tech winter 2022 sampai dengan 2024. Kenaikan suku bunga bank sentral untuk menekan inflasi ditambah ketidakpastian geopolitik memicu pengetahuan likuiditas global. Penggeseran investor menghentikan pendanaan ugal-ugalan dan menuntut jalur menuju profitabilitas yang jelas. Pendanaan venture capital global merosot ke kisaran $320 sampai dengan $328 miliar pada 2024. Pemulihan masif 2025 sampai dengan 2026. Pasar investasi teknologi kembali bangkit secara signifikan. Total pendanaan startup global pada 2025 melonjak hingga $425 sampai $469 miliar. Menjadikannya periode pendanaan tertinggi ketiga dalam sejarah. Konsentrasi modal berbeda dari era 2021, investasi saat ini mengusung pendekatan. Jumlah transaksi menurun namun nilai tiap kesepakatan membengkak untuk perusahaan pilihan. Dinamika investasi teknologi di Indonesia dan regional. Penggeseran sektor fokus dari e-commerce dan ride-hailing consumer ke sektor fintech, climate tech, dan infrastruktur digital. Pertumbuhan infrastruktur digital, pemerintah Indonesia mencatat pertumbuhan signifikan di sektor pendukung teknologi, termasuk komitmen investasi pusat data berbasis AI dan integrasi teknologi pada hilirisasi industri. Profil investor, investor domestik dan lembaga sovereign wealth fund semakin aktif mengambil peran mendampingi investor asing. Siapa saja investor asing atau perusahaan asing utama yang berinvestasi pada sektor teknologi? Yang pertama, raksasa teknologi global. Microsoft AS berkomitmen menyuntikkan investasi sekitar $1,7 miliar untuk pembangunan pusat data di Indonesia, pengembangan infrastruktur AI, serta pelatihan talenta digital. Google atau Alphabet berinvestasi masif di infrastruktur Google Cloud, proyek kabel laut, data antar negara, dan penyertaan modal di raksasa teknologi. Amazon Web Services mengalokasikan dana sekitar $2,8 sampai $5 miliar dalam jangka sampai $5 miliar dalam jangka panjang untuk membangun data center dan region cloud di Asia Tenggara termasuk Indonesia.
Yang kedua, modal ventura dan firm investasi global. Amerika Serikat dan Global Sequoia Capital, salah satu investor paling berpengaruh di dunia yang telah mendanai puluhan unicorn Asia Tenggara. Lake Street Venture Partner and Excel aktif mendanai startup tahap early hingga growth stage di bidang B2B, fintech, dan teknologi rantai pasok. Yang ketiga, akselerator asal Silicon Valley yang rajin menyuntikkan modal awal untuk ratusan startup teknologi baru di Asia, Afrika, Asia dan Timur Tengah. SoftBank Vision Fund, Jepang, investor raksasa yang dikenal dengan suntikan dana mega rounds pada perusahaan ekosistem platform digital dan ride-hailing. Salah satu firma modal ventura paling aktif di Asia Tenggara dengan track record mendanai ratusan perusahaan teknologi lokal. Yang ketiga, menanamkan modal kuat pada sektor fintech, edtech, and healthtech. Fokus area investasi asing saat ini. Infrastruktur AI dan data center didorong oleh kebutuhan kapasitas komputasi perseroan data yang tinggi. Solusi perangkat lunak yang membantu efisiensi operasional perusahaan. Inovasi berkelanjutan, solusi keuangan digital terintegrasi dan teknologi ramah lingkungan. Dampak investasi asing terhadap pengembangan sektor teknologi dan terhadap perekonomian Indonesia secara umum. Dampak terhadap sektor teknologi nasional, transfer teknologi dan pengetahuan. Standarisasi global, kehadiran pemain global seperti AWS, Google, dan Microsoft membawa standar infrastruktur cloud, keamanan cyber, dan tata kelola data bertaraf internasional. Adopsi teknologi terkini, mempercepat pengenalan teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan AI, large language models, hingga superkomputer ke dalam industri lokal tanpa perlu membangunnya dari nol. Kemajuan infrastruktur digital, realisasi pembangunan jaringan pusat data, kabel laut, dan fasilitas edge computing yang bernilai miliaran dolar membuat kedaulatan data dan konektivitas Indonesia jauh lebih tangguh dan efisien. Pembentukan ekosistem startup dan finansial. Pendanaan dari visi global telah melahirkan belasan unicorn dan puluhan unicorn Indonesia yang menjadi motor penggerak ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara. Dampak terhadap perekonomian Indonesia secara umum, akselerasi inklusi keuangan dan digitalisasi UMKM, daya jangkau finansial, masuknya modal asing di sekitar fintech mempercepat akses perbankan digital payment gateway dan pembiayaan bagi puluhan juta masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses bank. Digitalisasi UMKM, platform e-commerce, dan SaaS B2B memungkinkan UMKM lokal memperluas pasar hingga ke pelosok daerah bahkan ekspor. Peningkatan efisiensi operasional secara drastis, menciptakan lapangan kerja dan kenaikan kualitas talenta direct dan indirect job. Selain menyerap ribuan tenaga ahli, sektor teknologi membuka jutaan lapangan kerja tidak langsung, seperti mitra pengemudi, kurir, dan merchant digital. Peningkatan kapasitas SDM, program pelatihan dan sertifikasi yang diwajibkan atau difasilitasi oleh investor asing menaikkan daya saing talenta digital Indonesia di kancah global. Peluang utama. Demografi digital dan pasar yang sangat besar, populasi usia produktif. Indonesia memiliki lebih dari 275 juta penduduk dengan proporsi Gen Z dan milenial yang dominan cepat beradaptasi dengan teknologi dan memiliki penetrasi smartphone serta internet yang terus meningkat. Skala ekonomi Asia Tenggara, Indonesia adalah ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Dominasi pasar di Indonesia seringkali menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah perusahaan teknologi di tingkat regional. Peluang utama, ruang pertumbuhan yang masih luas, inklusi keuangan dan fintech, masih tingginya populasi unbanked dan underbanked membuka peluang raksasa bagi layanan digital banking, buy now pay later, insurtouch, dan sistem pembayaran digital. Sektor gelombang baru setelah era e-commerce dan ride-hailing matang, peluang besar bergeser ke sektor AI lokal atau spesifik bahasa, SaaS, B2B, healthtech, agritech, climate tech, serta infrastruktur data center.
Komitmen dan dukungan pemerintah proyek strategi digital dukungan pemerintah melalui insentif pajak, pembangunan jaringan 5G, pembuatan kawasan ekonomi khusus digital, serta inisiatif transformasi digital nasional memberikan kapasitas investasi. Ruang inovasi, adanya mekanisme sandbox dari OJK dan Bank Indonesia memudahkan investor asing menguji produk finansial dan teknologi baru secara aman. Peluang dan tantangan yang dihadapi investor asing dalam berinvestasi pada sektor teknologi. Dinamika populasi dan kepastian hukum, perubahan regulasi yang cepat, aturan mengenai lokalisasi data, kepemilikan saham asing, perpajakan digital, hingga pemblokiran platform. Kerap mengalami revisi yang memerlukan adaptasi cepat, kedaulatan data dan privasi, implementasi undang-undang perlindungan data pribadi menuntut kepatuhan yang ketat, terutama terkait transfer data lintas batas. Kelangkaan talenta digital tingkat lanjut. Kuantitas versus kualitas. Meskipun jumlah lulusan tinggi, Indonesia masih mengalami defisit talenta teknis tingkat menengah hingga senior. AI research scientist, cyber security architect. Tingginya biaya rekrutmen eksistensial. Investor atau perusahaan asing seringkali harus membayar kompensasi sangat tinggi atau merekrut talenta dari luar negeri untuk mengisi posisi kepemimpinan teknis. Pengetatan monetisasi dan valuasi pasar, sensitivitas harga konsumen. Sebagian besar konsumen Indonesia sangat sensitif terhadap harga. Strategi bakar uang tidak lagi efektif sehingga investor asing dituntut menentukan model bisnis yang mampu menghasilkan profitabilitas nyata dalam jangka pendek menengah. Hambatan exit strategi, pasar modal domestik untuk saham teknologi masih dalam tahap perkembangan. Sementara opsi IPO global atau akuisisi skala besar di kawasan Asia Tenggara terkadang memiliki likuiditas yang relatif lebih terbatas dibandingkan pasar AS atau Tiongkok. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.